Ketika ada orang lain yang dia lihat ekonominya semakin mapan, dia tidak akan hasad. Ya. Kenapa? Karena bagi dia yang terpenting adalah pahala di sisi Allah. Ya. Harta itu terkadang membawa petaka para jamaah. Harta yang kita miliki belum tentu selamanya jadi milik kita. Ada orang mati-matian ngumpulin duit, ya, membangun rumah yang megah, masya Allah. Setelah puluhan tahun berhasil dia membangun rumah yang begitu megah. Ternyata belum lama dia nikmati rumah mewahnya itu sudah hancur. Hanya digoyang oleh gempa bumi yang hitungannya cuma 10 detik. Roboh, Pak. Begitu ya. Artinya apa? Yang kita miliki ini belum tentu selamanya jadi milik kita. Ya, ada orang punya rumah baru selesai dibangun, baru sebentar dinikmati, tiba-tiba kebakaran. Hangus, hancur, rata sama tanah, tidak tersisa. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan fawaidul ikhlas, fadail al-ikhlas. Faidah atau keutamaan-keutamaan dari keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa ikhlas itu merupakan pondasi amalan hati juga sekaligus pondasi amalan badan, bahkan amalan harta. Semua jenis amalan tidak akan makbul, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa keikhlasan ini. Ikhlas akan menjadikan amal yang kecil berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketidakikhlasan itu akan menjadikan amal yang besar menjadi tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa amal ini menjadi sia-sia? Karena ketika orang menjadikan amal ini atau melakukan amal ini tidak dengan dasar keikhlasan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Jadi tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada bobotnya sama sekali. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala beliau menyatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amal kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi amalan yang berlimpah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebenaran niatnya, yakni ikhlas karena Allah. Dan betapa banyak amalan yang sangat besar ternyata menjadi kecil nilainya di sisi Allah, bahkan tidak bernilai sama sekali gara-gara salah niat, yakni ketika tidak ikhlas di dalam mengerjakannya. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tentu seorang mukmin
yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih lurus, dia akan memperhatikan pondasi dasar dari setiap amalnya ini. Sebagaimana orang ketika membangun satu bangunan, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia pasti akan memiliki perhitungan yang sangat besar terhadap pondasi dari bangunan tersebut. Baik. Nah, pondasi dari amal-amal tersebut adalah keikhlasan. Maka seorang mukmin selayaknya memiliki perhatian yang besar kepada masalah keikhlasan ini. Berikutnya, di antara fadilah dari keikhlasan, ikhlas itu para jamaah akan menjadikan amal-amal yang mubah menjadi bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan itu akan membawa pelakunya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menyadari hidup kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara mubah. Karena kalau ibadah bisa dihitung. Ya, sholat kita bisa dihitung. 24 jam hanya 5 kali saja yang wajib. Begitu ya. Baca Quran kita, zikir kita, puasa kita hanya 1 bulan dari 12 bulan. Haji kita hanya 1 kali yang wajib untuk seumur hidup. Zakat kita hanya setahun sekali, zakat yang wajib. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka amal-amal yang wajib itu ya amal-amal yang tidak banyak jumlahnya. Ya, kalau ditinjau dari sisi ya kehidupan manusia secara keseluruhannya. Maka kalau kita tidak punya poin ini, maka para jamaah yang dirahmati Allah akan ada banyak dari waktu, usia atau umur kita yang kemudian tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang orientasi dan obsesinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bagaimana dia nanti bahagia di kehidupan akhiratnya, dia pasti akan menjadikan amal-amal mubah yang mendominasi kehidupannya, dia akan pasangkan niat di dalamnya untuk kemudian supaya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada kalam dari salafuna as-salih di mana dikatakan, sesungguhnya aku sangat ingin bahwa selalu ada niat ibadah dalam segala sesuatu yang aku lakukan, termasuk ketika aku makan. Ya, makan ini aktivitas yang mubah. Kemudian saat aku tidur, saat aku masuk ke dalam WC, dan juga hal-hal yang lainnya yang mungkin diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saleh di zaman dahulu begitu serius ya menjadikan amal-amal mubahnya itu bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena segala sesuatu yang menjadi sebab terpeliharanya tubuh dan lapangnya hati untuk hal-hal penting adalah dituntut oleh syariat. Ya. Jadi amal-amal mubah tadi sesungguhnya adalah penopang untuk kita menguatkan dan memantapkan di dalam mengerjakan amal-amal yang wajib, juga amal-amal yang sunnah. Ya, dalam Islam para jamaah ada perintah dan ada larangan. Perintah itu ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian larangan juga ada 2, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, di tengah-tengah itu semua adalah perkara mubah. Seorang mukmin, muwahhid, mukhlis, yang bertauhid kepada Allah dan memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cari pahala bukan dari mengerjakan yang wajib saja. Dia cari pahala bukan dari mengerjakan yang sunnah saja. Dia pun akan cari pahala dari meninggalkan yang haram. Dia akan cari pahala dari meninggalkan yang makruh. Bahkan dia akan cari pahala dari amal-amal yang pada hukum asalnya adalah mubah. Dia cari pahala di situ.
Cara mencari pahala dari semua perkara ini tentunya adalah dengan ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti semua petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kebaikan 24 jam. Ya, bagaimana keseharian kita selalu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu caranya ikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bangun tidur, kemudian bagaimana Nabi berkendaraan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi bermuamalah. Ya, tidak hanya urusan ibadah yang kemudian kita mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua urusan Nabi, ya, yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, jika kita mencontoh beliau lillahi ta'ala, maka semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Dan ini yang menjadikan kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Baik para jamaah, kalau kita mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kita terjaga, maka kita pun seharusnya mengharapkan pahala di sisi Allah di saat kita tidur. Ya, bayangkan tidur kita ini para jamaah menghabiskan sepertiga, bahkan sebagian ulama mengatakan, dan itu tidak berlebih-lebihan, ya, separuh usia kita itu dipakai tidur. Jadi kalau Bapak sekarang usia 60 tahun, Bapak sudah tidur 30 tahun. Ya, kalau tidak percaya hitung aja sendiri. Ya. Kalau Bapak usia 70 tahun saat ini, Bapak sudah tidur 35 tahun. Tuh, luar biasa, Pak. Ya. Kalau dikumpulkan itu tidur kita itu ya segitu. Bisa lebih banyak lagi, gitu kan? Coba bayangkan orang di usia balita, kerjaannya cuma tidur aja. Tidur, mimi ke ibunya, habis itu nangis ya karena ngompol atau karena BAB. Habis itu tidur lagi, mimi lagi. Itu loh kerjaan kita ya di usia bayi balita. Ya, nanti beranjak dewasa juga demikian. Ya, tidur kita rata-rata 8 jam. Ada yang lebih dari situ. Ya. Lagi khutbah Jumat tidur. Ya. Di kantor tidur para jamaah. Kalau kita safar di perjalanan banyak tidur. Jadi semua tidur kita ini kalau digabungkan, dikumpulkan, itu bisa menghabiskan separuh usia kita atau bahkan lebih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya kadang taklim subuh gini saja kan tidur Pak ya. Ada yang tidur, ustadznya aja yang nggak tidur. Ini jamaah ini Masya Allah tenang banget, tertunduk gitu. Kirain itu meresapi gitu. Ternyata sedang di alam mimpi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi orang ikhlas tuh dia akan men-setting amal-amal mubahnya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini luar biasanya niat yang diajarkan di dalam Islam. Para jamaah, orang kalau pandai mengelola hatinya, ya, kalau pandai mengelola hatinya, maka dia akan mendapatkan kualitas dari kehidupannya, gitu ya. Dia akan banyak mendapatkan keberkahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia pandai mengelola ya niat di dalam hatinya. Kelihatannya mungkin amalnya sederhana, kelihatannya amalnya biasa-biasa saja, kelihatannya orangnya tidak sibuk dengan ibadah, tapi hatinya yang terus bekerja, hatinya yang terus beraktivitas. Nah ini yang menjadikan ya amal yang kecil yang dia kerjakan itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengelola niat. Ya, para ulama menjelaskan ada setidaknya 3 fungsi niat. Yang pertama, niat itu membedakan satu perbuatan ibadah
dari perbuatan adat kebiasaan sehari-hari kita. Nih Pak, ada dua orang mandi, ya. Dua-duanya mandi dengan kaifiat mandi yang sama, tapi ternyata yang satu mendapatkan pahala wajib, yang satu mengerjakan kebiasaan hari-hari saja mandi. Apa yang membedakan? Yang membedakan apa Pak? Mandinya sama-sama mandi, basah sekujur tubuhnya. Yang membedakan apanya? Niatnya, niat yang dipasang di hati. Ada dua suami, ya, mandi sama sebelum waktu subuh, di subuh Jumat. Dua-duanya mandi. Yang satu mandi karena kebiasaan mandi pagi hari. Yang satu mandi ya setelah dia menggauli istrinya di sepertiga malam terakhir. Barakallahu fiikum. Nah, kedua orang ini beda, walaupun sama mandi, tapi beda yang didapatkan. Beda dua jenis mandi ini. Yang satu mandi wajib, yang satu mandi mubah. Ya, yang membedakan apa? Niatnya. Apa yang dia pasang di dalam niatnya. Bisa dipahami ini para jamaah? Baik. Di dalam pembahasan fikih sholat, orang yang sudah selesai sholat wajib, boleh dia sholat yang sama dengan orang lain, tapi hitungannya jadi tidak wajib. Misalkan gini, ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada sahabat ikut sholat di Masjid Nabawi, sholatul Isya, ya. Kemudian selesai sholat di Masjid Nabi, beliau pulang ke daerahnya. Ya, saat itu jangan dibayangkan Madinah seperti sekarang. Ya, jarak 1 kilo saat itu mungkin sangat jauh sekali. Maka beliau datang ke perkampungannya, pulang ke perkampungannya. Dan di kampung itu tidak ada yang bisa jadi imam. Maka mereka menunggu sahabat ini. Akhirnya ketika datang, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengimami masyarakat di kampungnya. Beliau jadi imam sholat Isya. Makmumnya sholat Isya. Beda nggak dua sholat Isya ini? Beda. Sholat Isya-nya imam, ini kategorinya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena beliau sudah sholat bersama Nabi di Masjid Nabi. Ya, sedangkan makmum yang beliau pimpin, maka mereka sedang melaksanakan sholat wajib, sholat Isya. Nah, ini yang membedakan adalah niatnya. Ya, jadi niat itu membedakan para jamaah yang dirahmati Allah satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Niat juga membedakan satu perbuatan ibadah dengan adat kebiasaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang misalkan masuk ke masjid ini. Pas kita sedang talim ini, dua orang ini masuk. Dua-duanya sama-sama sholat 2 rakaat. Sama sholat 2 rakaat. Tapi ternyata berbeda hukumnya. Yang satu sholat tahiyatul masjid karena dia subuh di masjid yang lain, kemudian taklim datang ke sini. Sunnahnya kalau masuk masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat. Jadi yang satu sholat tahiyatul masjid, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian orang yang satu lagi ternyata dia sholat subuh karena dia belum sholat subuh. Dia masuk ke masjid ini kemudian sholat 2 rakaat, sholatnya sholat subuh. Kaifiatnya sama, 2 rakaat, ya. Dua-duanya sama mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi ternyata kedua-duanya melakukan 2 amaliyah yang berbeda. Yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Yang membedakan apa? Niatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian fungsi niat yang ketiga, membedakan perbuatan yang ikhlas karena Allah dengan yang tidak ikhlas karena Allah. Itu fungsi niat. Ada orang sholatnya tidak karena Allah, ada. Ya, seperti sholatnya orang-orang munafik. Ada orang infak sedekahnya tidak karena Allah. Ada 2 orang infak, sama-sama infak, dua-duanya infak. Namun para jamaah yang dirahmati Allah ternyata ya berbeda kondisi 2 orang ini. Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Apa yang membedakannya? Niat yang tersimpan di dalam hatinya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya dengan kualitas keikhlasan seseorang.
Jadi kita tidak bisa menebak-nebak, menerka-nerka, kita juga tidak bisa apalagi menjustifikasi bahwa orang itu tidak ikhlas. Walaupun terkadang ketidakikhlasan seseorang itu indikasinya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Karena ini urusan amalan hati. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhlas, kata para ulama, juga bisa menghilangkan hasad, iri hati, dengki, dan juga dendam kesumat. Kenapa orang ikhlas itu ya susah hasad? Karena dia hanya selalu ingin sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tertarik dengan apapun yang ada di sisi manusia, ya. Ketika ada orang lain yang dia lihat ekonominya semakin mapan, dia tidak akan hasad, ya. Kenapa? Karena bagi dia yang terpenting adalah pahala di sisi Allah, ya. Harta itu terkadang membawa petaka, para jamaah. Harta yang kita miliki belum tentu selamanya jadi milik kita. Ada orang mati-matian ngumpulin duit, ya, membangun rumah yang megah, masya Allah. Setelah puluhan tahun berhasil dia membangun rumah yang begitu megah. Ternyata belum lama dia nikmati rumah mewahnya itu sudah hancur. Hanya digoyang oleh gempa bumi yang hitungannya cuma 10 detik. Roboh, Pak. Begitu ya. Artinya apa? Yang kita miliki ini belum tentu selamanya jadi milik kita. Ya, ada orang punya rumah baru selesai dibangun, baru sebentar dinikmati, tiba-tiba kebakaran. Hangus, hancur, rata sama tanah, tidak tersisa. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, maka seorang mukhlis dia tidak akan hasad dengan harta. Ya, harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membawa kita kepada kebahagiaan, bisa juga mencelakakan manusia dunia dan juga akhiratnya. Maka orang yang mukhlis tidak pernah hasad kepada siapapun terkait dengan apapun. Orang naik pangkat jabatannya, dia tidak akan hasad. Ya, karena tolak ukur manusia bukan pangkat, bukan jabatan. Tolak ukur manusia bukan kayakah dia ataukah miskinkah dia. Ya, tolak ukur manusia adalah bagaimana ya makom dia, derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi dendam kesumat. Orang ikhlas itu paling selamat dari yang namanya dendam kesumat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ikhlas juga merupakan penyebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Karena ikhlas ini amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ikhlas ini kebaikan yang sangat besar. Maka pantas kalau ikhlas ini kemudian memberikan faidah dan keutamaan kepada kita, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan terkadang ada satu jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan keikhlasan yang sempurna sampai kemudian ikhlasnya ini menjadikan dosa-dosanya terampuni. Kita mengenal ya kisah seorang pelacur, para jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian memberikan minum ya dengan sepatutnya kepada anjing yang sedang kehausan. Ya, disebutkan, dikisahkan bahwasanya wanita ini masuk surga dengan sebab itu. Kenapa bisa masuk surga? Karena si wanita ini dia tidak membawa pertama dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Ya, dia mati tidak membawa dosa ini. Dosa ini menjadikan seorang hamba kekal di dalam siksa api neraka. Kemudian para jamaah, dia membawa keikhlasan, dia membawa tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhlasnya ini
menjadikan amalnya yang kelihatannya sederhana, namun ternyata menggugurkan dosa-dosa besar yang ada pada dirinya. Zina itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam dan iman. Begitu ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dengan keikhlasan seorang hamba, dosa-dosa besar itu bisa terampuni. Gitu ya. Bisa berguguran. Nah, di dalam hati wanita pelacur ini, para jamaah, terdapat keikhlasan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jamaah, kalau pelacur zaman sekarang, Pak, paket komplit, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, dia kalau ngelacur bukan sekedar ngelacur, tapi mungkin pakai tirakat dulu, pakai susuk dulu, kemudian konsultasinya juga ke dukun, gitu ya. Maksudnya apa? Supaya laris ya barang dagangannya, supaya pelanggannya banyak. Nah, ini paket komplit ya. Sudah pelacur, tidak sholat, ya kerjaannya ke dukun, sudah. Ini paket komplit. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian orang model begini meninggal dunia, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kita sangat khawatir ya dia mati su'ul khatimah dalam kondisi membawa dosa syiriknya, dosa kufurnya, sekaligus dosa-dosa besarnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas juga merupakan penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahan berat yang kita hadapi. Kita pernah membahas tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa, gitu ya. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalannya. Kemudian setelah tawassul dengan amal-amal solehnya, di penghujung permintaannya kepada Allah, mereka semua mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku melakukan hal ini, ya setelah menyebutkan amalnya, jika aku melakukan amal tersebut dengan mengharap wajahmu, ikhlas hanya karenamu, maka selamatkanlah kami, lapangkanlah kami ya dari apa yang sedang kami hadapi disebabkan batu ini. Dan ternyata mereka bisa melewati ya penderitaan yang sedang mereka rasakan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jika kemudian ya kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini, maka salah satu muhasabah yang bisa kita lakukan adalah mengoreksi ya kualitas keikhlasan dari setiap amal ibadah kita. Ya, keikhlasan ini para jamaah akan menjadikan segala sesuatu berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru ngaji yang ikhlas, para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan menghasilkan murid-murid yang sangat luar biasa, yang mungkin kepandaiannya, ilmunya ya akan melebihi gurunya, tapi gurunya ini tidak kalah fadilahnya, keutamaannya daripada murid-muridnya yang lebih pintar dari dirinya. Kenapa? Ya, karena dia ya menjadi wasilah bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut ya min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, ya tanpa kemudian mengurangi pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik tersebut ya dengan wasilah petunjuknya. Jadi ya keikhlasan ini sangat dibutuhkan untuk kita menyelesaikan dan menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dengan keikhlasan maka seseorang itu akan dikaruniai hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan anugerah hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan siapa yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang punya peluang besar untuk mendapatkan karunia hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ikhlas, dia akan memiliki pandangan mata hati yang tajam. Dia akan diberi taufik untuk melakukan tindakan yang tepat dan benar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan, apa artinya furqan? Pembeda, ya, kemampuan ya untuk bisa membedakan mana hak, mana batil. Ya, jadi furqan di sini adalah petunjuk dari Allah di dalam hati orang yang bertakwa, yang dengan petunjuk Allah ini dia bisa membedakan mana yang manfaat maslahat, mana yang madarat dan mafsadat. Gitu ya. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, firasat mukmin itu begitu tajam, ya. Dan ketajaman firasat seorang mukmin itu sangat berbanding lurus dengan kualitas ketakwaannya, kualitas keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya. Kemudian berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, di antara fadilah dari keikhlasan, pintu langit itu akan dibuka bagi orang-orang yang ikhlas bertauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan, maqala abdun la ilaha illallah qad mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan keikhlasan hatinya, illa melainkan akan dibuka baginya pintu-pintu langit, hatta tufdiya ilal arsy, sampai kemudian tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan catatan ini ya berlaku bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini kekuatan la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini ketika diucapkan dengan keikhlasan, ya orang yang mengucapkannya adalah orang yang menjauhkan jiwa raganya dari seluruh dosa-dosa besar, maka akan mampu membuka pintu-pintu langit. Artinya sampai kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu langit ketika dibuka, ya, maka berarti akan turun keberkahan, ya, karena penduduk langit adalah para malaikat. Ketika malaikat turun menaungi kita, ya, melindungi kita dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keberkahan dan keselamatan bagi kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Walau anna, kalau seandainya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka barakatin minas sama, keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit akan turun. Allah jadikan tanah mereka tanah yang subur. Allah jadikan lingkungan kehidupan mereka adalah lingkungan yang aman, damai, ya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Namun kalau kemudian manusia kufur nikmat, manusia banyak bermaksiat, para jamaah yang dirahmati Allah, maka nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, ya, keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berganti menjadi musibah dan bencana. Maka cukuplah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, informasinya, beritanya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Pulau Kalimantan itu katanya pulau yang paling aman di Indonesia menurut
prediksi dan versinya manusia, karena tidak ada gunung berapi, tidak ada lautan yang dalam atau samudra, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu versi manusia. Baik para jamaah, sampai kemudian dipilih jadi tempat untuk memindahkan ibu kota, kan begitu, dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Namun ya, itu versinya manusia. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala juga melindungi kita semua. Namun para jamaah, itu mustahil kita dapatkan kalau kemudian penduduk dari pulau ini tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan, kenyamanan, kedamaian itu akan dicabut ketika orangnya kufur nikmat, ketika orangnya melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, seorang mukmin itu selalu mawas diri, ya. Di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya, di malam harinya. Dia akan selalu berusaha istiqomah dengan kebaikan-kebaikannya, karena dia tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi pada dirinya, keluarganya. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada lingkungannya. Begitu ya. Ini musibah di mana-mana para jamaah. Di Saudi banjir bandang, kan begitu. Ya. Hujan 5 menit saja, Masya Allah, ya jalanan seperti kayak sungai yang sangat deras sekali. Padahal ya mungkin sebelumnya tidak pernah diprediksi. Mereka punya wilayah itu mungkin tanpa drainase, karena nggak kebayang akan ada hujan. Setahun sekali syukur ada hujan. Tapi demikianlah para jamaah, di antara tanda dekatnya kiamat, banyaknya musibah dan bencana alam yang terjadi. Ya, salah satu di antaranya adalah kasratuz zalazil. Itu tanda kiamat, Pak. Kalau sudah banyak bermunculan gempa di mana-mana, ini sesungguhnya tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Kemudian tersebarnya fahisyah, perbuatan-perbuatan keji dan nista. Ya, di antaranya adalah perzinahan. Ya, maka penduduk satu negeri ketika diturunkan bencana kepada mereka, harusnya muhasabah. Ini kenapa bisa terjadi? Ya mungkin sebelumnya tidak pernah dibayang-bayangkan akan ada bencana sedahsyat itu. Ya, coba perhatikan di sekitar mereka, ada apa ini? Kenapa ini? Ya, mulai dari jajaran pejabatnya sampai rakyat jelata, semuanya harus muhasabah. Dan apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana juga seharusnya menjadi muhasabah bagi kita, bahwa sedemikian mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu negeri. Ya. Itu menurut informasi cuman 10 detik saja Pak digoyang, ya, yang gempa pertama itu, tapi efeknya sangat luar biasa, cuman 10 detik. Bagaimana kalau semenit? Begitu ya, semenit berapa detik? 60 detik, itu loh 10 detik Pak, 10 detik. Bagaimana kalau semenit? Bagaimana kalau 5 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Ya, digoyang terus. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pernah merasakan gempa di sini? Ada Pak? Ada. Gimana rasanya? Ngeri kan? Saya alhamdulillah merasakan, gitu ya. Waktu gempa Jogja 2006, ya. Pagi seperti ini nih. Jam 6 kurang 5 menit. Ya. Alhamdulillah kita waktu itu sedang di Masjid Tahfiz Quran di pesantren. Saya di pelataran luar. Luar biasa para jamaah. Masjid kita 2 tingkat. Sebagian terjebak di atas. 50-40% pondok itu hancur. Ya. Itu waktunya juga hitungan detik. Goyangnya itu hitungan detik. Ya. Akhirnya menjadi gelap suasana di sekitar itu. Dan yang di Cianjur juga begitu, suasananya gelap. Ya padahal itu siang hari kalau salah kejadiannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ya disitulah merasakan gimana gambaran dahsyatnya kiamat ya. Kiamat itu kan dengan zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Nah, ini surat ini betul-betul ada gambarannya. Di saat kita merasakan yang namanya gempa, semua panik, semua berhamburan. Masya Allah para jamaah.
Kalau kita lihat di video-video amatir itu, semua orang berteriak menyebutkan asma Allah. Ada yang istighfar, ada yang takbir, macam-macam. Pada eling semua kepada Allah. Nah, yang jadi masalah, ini bertahan enggak? Ternyata masih di waktu yang sama, di hari yang sama, ketika ada kumandang azan, hari-hari aja, Pak. Tidak ada yang tergerak untuk sholat. Mereka tetap aja dengan kebiasaan lamanya, tidak sholat. Na'udzubillah. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat zikir yang kemudian terlontarkan, mereka jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa kita harus ingat setiap saat kepada Allah. Zikir itu setiap saat. Ya. Jangan kemudian di saat kita kepepet saja. Berlalu sedikit ya dari kondisi yang mengerikan itu, kemudian orang sudah lalai lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran bagi kita. Artinya begini, di masa lapang kita jangan sampai lengah, gitu ya. Jangan ingat ke Allah itu ketika sulit saja, ketika kepepet, ketika sedang susah, ya. Ketika sedang senang, berkelimpahan, ketika sedang lapang, kita sering tidak lulus dari ujian ini. Ya, justru para jamaah yang dirahmati Allah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, ta'arraf, bermakrifatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita lapang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenal dirimu di saat kamu sedang susah. Artinya Allah tidak akan membiarkan kesusahan itu terus-menerus ada pada dirimu. Ketika engkau di masa lapang selalu ingat kepada Allah, maka kelapangan yang Allah berikan, kemudahan, fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, seharusnya semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu dulu kita dalam kondisi yang kejepit. Begitu para jemaah. Mumpung sehat, sok rajin ke masjid. Mumpung kita masih ada umur, ya, rajin taklim, ya. Mumpung kita masih lapang, aman-aman saja, sibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang saleh. Ya, jangan nunggu sakit baru istighfar, jangan nunggu payah dulu baru kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kalau kemudian modelnya begitu, ingat ke Allahnya sedang susah saja, apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik? Gitu ya. Falamma najahum ilal barri, disebutkan di dalam satu ayat para jamaah yang dirahmati Allah, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Wa idza ghasyiyahum, tatkala mereka sedang ada di tengah laut, kemudian diterjang badai angin topan yang sangat mengerikan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka baru ingat eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka itu diselamatkan ke daratan, ternyata mereka kembali dengan dunianya, mereka kembali dengan dosanya, mereka kembali dengan kelalaiannya, mereka kembali dengan dosa-dosa syiriknya. Jadi ahli tauhid yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, mereka itu tetap beribadah kepada Allah di dua kondisi ini. Ketika lapang mereka beribadah kepada Allah, ketika sempit juga mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, orang-orang musyrik, dia hanya beribadah kepada Allah di waktu kepepet saja, di waktu sempit saja. Nah, jika ada orang modelnya seperti itu para jamaah, ini berarti tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Mukmin harus beda dengan orang-orang musyrik. Maka dia beribadah, mengikhlaskan peribadatan di dua kondisi ini sekaligus. Di kala lapang dia semangat beribadah, di kala sempit dia pun tidak pernah meninggalkan peribadatannya kepada Allah. Maka coba cek diri kita masing-masing, gitu ya. Kalau sedang susah, kita rata-rata eling kepada Allah. Orang sedang miskin, Pak, rajin ke masjid. Setelah naik pangkat, jabatan, gengsinya naik, gitu ya. Jadi sudah ogah lagi datang ke masjid.
kecuali kalau diundang untuk menyampaikan sambutan. Kalau tidak begitu, tidak datang ke masjid. Ingat ya, level dunia itu sering menjadikan gengsi orang naik. Gitu ya. Dulu ketika miskin nggak aneh-aneh, ketika sudah dikasih kekayaan, luar biasa, sombongnya minta ampun, gitu ya. Nganggap orang semuanya rendahan, ya. Tidak menghormati, memuliakan orang lain. Gengsinya ikut naik. Dulu belanja, kalau belanja sayur di Pak Le yang pakai motor, sekarang gengsi. Ya. Kenapa? Sudah punya pangkat jabatan. Ya kalau belanja sayur harus ke mall, begitu ya. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, dunia itu sering menjadikan gengsi orang semakin naik, gitu ya. Akhirnya apa? Dia semakin sombong, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sangat berbahaya, dan ini kebanyakan manusia. Penyakit manusia itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kekayaan, dia lupa daratan, ya. Dan itu yang sesungguhnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah murka kepada orang-orang musyrik yang ketika mereka senang, ketika mereka lapang, ketika mereka aman, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nanti masih banyak fadilah-fadilah keikhlasan yang lainnya. Di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas fadilah-fadilah keikhlasan dari amal-amal tertentu, ya. Orang yang sujud ikhlas karena Allah, dia akan dapat fadilah. Orang yang puasa ikhlas karena Allah akan dapat fadilah tertentu. Orang yang infak sedekah ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan fadilah tertentu. Orang yang qiyamul lailnya ikhlas, dia akan mendapatkan fadilah tertentu. Jadi sudah mulai membahas rincian fadilah dari amal-amal tertentu yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ini insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Baik, ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya, dukun asli dengan dukun palsu. Paham ya perbedaannya Pak? Apa bedanya dukun asli dengan dukun palsu? Bedanya apa? Sama, tidak ada bedanya? Ada, yang satu asli, yang satu palsu. Pasti ada bedanya. Ya, kalau yang asli itu dia pakai bantuan jin, pakai bantuan setan. Betulan dia kontrak kerjasama sama setan dengan ritual, ya, dengan apa namanya, mahar-mahar tertentu yang dia lakukan. Kalau dukun palsu itu trik saja. Paham maksudnya? Dukun palsu itu gini, misalkan dia buka praktek perdukunan. Nah, dia kong kali kong, ya, dengan orang lain. Dia pasang intel-intel tertentu, mungkin dengan tukang ojek di pangkalan depan. Nanti dia kong kali kong. Kalau ada pasien saya datang ke sini, kamu ajak ngobrol ya di motor. Dari mana, namanya siapa, keluhannya apa, kenapa datang ke sini, begitu ya. Ya, sesuai dengan SOP-nya si dukun. Ya, nanti kerjasama itu dapat fee itu Pak. Ya, nah nanti kalau kamu datang bawa pasien sampai ke rumah, kamu ketok, saya tidak akan jawab dulu. Nah nanti kamu pura-pura bilang saya ke belakang dulu ya. Mungkin Pak dukunnya sedang di kamar belakang. Nah di belakang itu dia memberikan segala informasi tentang orang ini, bahwa ini loh informasinya, namanya si fulan, keluhannya ini, dia bujangan atau dia beristri, dia orang kaya atau orang miskin, kalau dia jualannya ini, masalahnya ini. Pokoknya semua yang diobrolkan di motor itu, ya itu akan diinformasikan ke si dukun. Nanti akhirnya dibukakan pintunya, ya, ketika pasiennya duduk, dia mau bercerita tentang keluhannya, si dukun kemudian berakting, gitu ya. Sudah ya, sudah ada wangsit turun ke saya. Maksudnya dari tukang ojek tadi, kamu namanya si fulan kan, dari kampung sana kan,
ya, kamu keluhannya ini kan, oh itu kan bikin terkesima, wih memang hebat ini dukun, belum cerita aja udah tahu gitu. Padahal informasi dari ojek. Nah ini namanya apa? Dukun palsu. Nah dia bikin trik-trik tertentu, ya misalkan apa namanya, kemarin sempat viral ya, dibongkar semua, jadi tisu tiba-tiba diginikan kebakar gitu kan. Nah itu ternyata pakai PK atau yang sejenis dengan itu. Nah itu trik-trik kan bisa dipelajari ya, para jamaah. Nah ini namanya dukun palsu. Kalau dukun asli dia punya kontrak kerjasama dengan siapa? Dengan setan dari bangsa jin. Oh itu pakai ritual Pak yang begitu. Kalau yang tadi itu kan tinggal kelihaian dia menjalin jaringan, kemudian bikin-bikin trik, begitu kan. Kalau yang dukun asli itu pakai ritual, dia harus semedi dulu di gunung apa, begitu ya, melakukan ritual, melakukan tumbal. Nah itu dukun asli, kerja sama setan. Emang ada orang kayak gitu? Ya ada para jamaah. Saya punya teman mantan begitu, ya. Jadi untuk bisa dapat kontrak dengan jin, dia sampai semedi 3 hari 3 malam di lereng Gunung Slamet, dibawa oleh pawangnya, diantar, kamu di sini semedi, itu udah boleh buka mata, udah boleh makan, udah boleh minum, ya. Kalau kemudian syarat-syarat itu tidak dipenuhi, batal, harus diulangi lagi ritual itu. Kalau kemudian berhasil, para jamaah yang dirahmati Allah, itu secara otomatis akhirnya dia teken kontrak kerjasama sama si setan yang dimaksud. Dan itu ada batas akhir kontrak juga Pak. Kalau kontraknya setahun ya setahun itu dia harus ritual lagi di situ. Kalau mau putus kontrak ya sudah, ya selesai di situ. Kalau mau nyambung lagi maka dia sambung lagi, begitu. Itu teman kita cerita. Jadi kalau orang sudah model begitu para jamaah, itu kapan saja dia panggil itu setannya itu dia akan datang. Jadi seolah-olah dia sudah punya tempat di si setannya, setan juga sudah punya tempat pada dirinya. Maka ya tidak usah, kalau dalam kontrak itu sudah diawali kontrak, ada akadnya. Nanti kalau di tengah perjalanan itu ya tidak usah pakai ritual lagi. Kalau dia butuh dia panggil langsung datang, begitu. Nah para jamaah, setan itu tidak akan mau kerjasama dengan kita kecuali kita mau memenuhi syaratnya. Syarat yang diajukan setan itu syarat kekufuran, ya. Ada yang disuruh nginjek Al-Quran, ada yang disuruh ngencingi Al-Quran, ya. Pokoknya semua yang menjadikan manusia itu murtad, kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disuruh nulis ayat Quran pakai darah haid wanita, ya. Menghinakan Quran itu para jamaah ini ya tindakan yang bisa membatalkan keislaman kita, begitu. Nah itu yang dipersyaratkan oleh setan ketika ada manusia yang ingin kerjasama sama mereka, dan itu tentunya kemenangan besar bagi setan. Nah itu ya, itu perbedaan dukun asli sama dukun palsu, bisa dimengerti ya. Nah, apa sama hukumnya para jamaah? Jelas beda. Yang satu ini tidak pakai ritual, yang satu ini hanya bersandiwara, ya dia berakting, melakukan trik di dalam ngapusi manusia, membohongi manusia, gitu ya. Dia melakukan dosa yang sangat-sangat besar, ya. Namun kalau dia kemudian menyuruh pasiennya untuk melakukan ritual kesyirikan, maka dia dapat dosa yang sama. Walaupun trik perdukunannya tidak pakai setan, dia dapat dosa yang sama. Tapi kalau sekedar bohong, dia intinya cari duit saja, ya. Ini maharnya sekian, bayarnya sekian. Ya tentu para jamaah yang dirahmati Allah, ini kondisinya lebih ringan daripada dukun asli yang dengan ritual memuja ya setan, begitu ya. Jadi berbeda hukumnya. Yang ini tentu lebih ringan, tapi ringan di sini bukan berarti tidak terancam siksa neraka. Jelas bohong itu Pak dosa besar.
nipu orang itu dosa besar, menzolimi orang dosa besar, mempermainkan orang itu dosa besar, gitu ya, membuat orang itu susah, nipu duitnya, begitu. Ini dosa besar. Nah, kalau yang pakai ritual setan, para jamaah, ritual memuja setan, melakukan kekufuran, jelas ini dosanya dosa kekufuran. Baik, dua-duanya sebetulnya mengerikan, gitu ya. Mau dukun palsu, ya, mau dukun asli, dua-duanya sangat mengerikan. Ya, kalau dukun asli jelas, ya ini kekufuran. Ya, karena tidak ada orang yang kerjasama sama setan kecuali pasti setan mempersyaratkan kekufuran. Kalau dukun palsu, para jamaah, ini juga berbahaya. Karena terkadang juga tercampuri oleh dosa-dosa syiriknya. Jadi gini, kalau dukun palsu kan tujuan dia apa, Pak? Dukun palsu pasti cari duit kan? Cari duit. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, akhirnya kemudian dia memberikan syarat-syarat tertentu. Yang syarat ini sebetulnya akan susah didapatkan. Jadi begini dia bilang ke pasiennya. Ini mohon maaf ya, bukan saya pengalaman. Tapi ini dari petunjuk penjelasan para ulama. Misalkan gini, Pak, Bapak ini bisa sembuh dari penyakit, saya bisa menyelesaikan urusan Bapak, tapi mohon maaf ada maharnya. Ini permintaan. Maksudnya permintaan dari khodamkah istilahnya atau apa? Jadi permintaannya begitu. Syaratnya apa? Kan Bapak cari tikus yang yatim. Begitu kan? Tikus yatim. Kita nyari tikus yang berkeluarga saja susah. Ini suruh cari ya anak tikus yang yatim. Kan berat ini. Ya. Berat ini syarat ini. Nyarinya gimana gitu. Seperti apa, mendeteksinya gimana? Pokoknya Bapak usaha dulu cari. Nanti kalau nggak bisa datang lagi ya ke sini. Begitu. Intinya ini ngapusi para jamaah. Dia sedang membodohi orang ini, tujuannya supaya dapat duit. Ya. Nanti datang, dia akan beri lagi syarat yang susah. Ya. Bapak ikhtiar dulu, ya. Bapak usaha dulu. Nanti kalau nggak bisa, datang lagi ke sini. Nah, itu kali yang ketiganya biasanya to the point. Nah, gini Pak, ini alhamdulillah info dari khodam kita. Gitu. Bisa maharnya dirubah pakai duit. Ya. Tapi mohon maaf Pak, karena Bapak nggak bisa memenuhi yang tadi, ya. Jadi agak gede nih duitnya. Berapa maharnya? 10 juta. 10 juta. Nah, gitu. Jadi intinya nyari duit. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi demikian ya. Dua-duanya jelas ini perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi dukun asli ataupun mau jadi dukun palsu. Ya. Yang selamat itu mungkin dukun beranak aja. Bidan. Gitu. Itu insya Allah nggak pakai ritual, Pak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian. Semoga di Balikpapan ini nggak ada dukun. Ya. Karena dukun itu membawa bencana. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau tegak hukum Islam, Pak, habis itu dukun. Kalau di satu wilayah hukum Islam ditegakkan, ya, dukun, tukang sihir, tukang ramal, itu hukumannya dorbatun bisaif, dipenggal lehernya. Oh, di kita mah dukun dikasih karpet merah, Pak. Diwawancarai, ya diundang ke podcast, dukun. Ya. Itu kalau tegak hukum Islam, oh selesai itu Pak, dipenggal satu-satu lehernya. Di kita mah dimuliakan, dihormati. Oh gajinya itu Pak, pawang hujan itu sekali tampil dia luar biasa itu, ngalahin PNS gajinya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, ini musibah, ya, musibah para jamaah. Di kita mah main bola saja pakai dukun. Pengen kesebelasan kampungnya menang, oh dipanggil dukun. Nanti dilumuri itu gawangnya pakai kemenyan. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak kebobolan. Luar biasa. Ya, bagaimana lagi kalau Indonesia masuk Piala Dunia? Kayaknya dukun se-Indonesia bekerja sama itu Pak. Supaya menang Piala Dunia. Iya, jadi ada tim khusus gitu ya. Dukun dan pawang hujan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini musibah.
Kalau sudah seperti ini musibah bagi negeri ini. Semoga Allah menyelamatkan negeri ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.